سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, babul muraqabah, bab tentang muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi, selalu dilihat, selalu berada di bawah penglihatan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada perkecualian sedetik pun. Nah, dalam bab ini insyaallah taala, setelah kita menyelesaikan bab ini, maka tidak ada lagi kita merasa aman, tidak ada lagi kita merasa terbebas dari pandangan Allah, pantauan Allah, tarfat ain, walaupun sekejap mata. Seperti biasa, beliau bawakan ayat-ayatnya dulu. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, alladhi yaraka hina taqum. Dia Allah selalu melihat engkau. Siapa kitabnya di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dia Allah senantiasa melihat engkau saat engkau berdiri. Maksudnya berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau takallub, ya, menundukkan kepalanya, menengadahkan kepalanya, sujud. Apapun yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allah melihat. Dan apa yang diucapkan oleh Allah di sini bukan hanya beliau, tapi umum seluruh manusia. Yang dilihat oleh Allah bukan hanya beliau, ya tentu kita semua dilihat oleh Allah. Yaraka di sini bukan berarti hanya beliau. Dan sesuai dengan kaidah, perintah Allah kepada Rasulullah adalah perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah perintah Allah kepada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Larangan Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah larangan Allah kepada seluruh manusia, bahkan bukan hanya kaum muslimin. Waktu itu kita bahas, apakah orang kafir wajib sholat? Apakah orang kafir wajib saum? Apakah orang kafir wajib zakat, wajib haji? Jawabnya wajib. Wajib. Ini berdasarkan firman Allah saat Allah bertanya kepada orang-orang kafir yang masuk neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Ini orang-orang kafir. Dijawab begini. Salah satunya, wa ma kunna minal musallin. Karena dulu kami tidak sholat. Padahal orang kafir. Tahulah kita dari ayat ini bahwa orang kafir wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji. Cuman ketika mereka mau sholat, mau saum, mau zakat, mau haji, ya tentu harus baca syahadat dulu.
Ayat kedua, qala Allah Ta'ala, awal-awal surat Al-Hadid ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini disalahfahami oleh jutaan kaum muslimin yang masuk dalam firqah Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam, dan lain-lain, tapi tidak dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah As-Salaf memahami ayat ini sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat, bahwa Allah bersama kita. Apakah zatnya? Bukan. Bukan zat Allah. Oh, takwil dong? Enggak. Bukan takwil. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan takwil. Kita tahu Ahlus Sunnah jauh dari takwil. Lebih tepatnya bukan takwil, tahrif. Ahlus Sunnah jauh dari tahrif. Maka Ahlus Sunnah memahami sifat-sifat Allah, wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, bersama ya bersama. Loh, kalau bersama misalnya kita di masjid, ya Allah di masjid dong. Kita di gereja, Allah di gereja dong. Kita di tempat maksiat, Allah berada di tempat maksiat, katanya bersama. Kalau tidak, berarti takwil. Tidak. Sekali lagi, bukan takwil. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bahasa, Al-Quran, hadis adalah bahasa Arab. Maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Jangan memakai kaidah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan seterusnya. Tidak boleh. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Nah, tanyakan kepada orang-orang Arab, apakah lafaz ma'a, bersama, itu harus menyatu? Apakah ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti kita di masjid, Allah di masjid, kita di kamar mandi, Allah di kamar mandi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Kita tanyakan kepada orang Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, terjawablah. Orang-orang Arab biasa mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Tentu orang-orang tahu semua apa maksud ucapan orang Arab itu. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apa iya bulan ikut turun ke bumi berjalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak ada satupun orang waras yang memahami seperti ini. Apa maksud bulan bersama kami? Sinarnya, terangnya. Kita tahu hari itu kan belum ada lampu listrik. Jadi kalau terang bulan, bulan purnama, kemudian tidak mendung, cerah, luar biasa. Luar biasa. Dinikmati sekali, bermanfaat sekali. Berbeda ketika tanggal tua atau tanggal muda, tentu gelap gulita atau mendung. Nah, ini dia. Maka mengatakan Allah bersama kita berarti Allah selalu menempel di kita, menyalahi kaidah bahasa Arab. Sementara antum tahu menafsirkan ayat Al-Quran tidak boleh sembarangan. Ayat Al-Quran harus ditafsirkan dengan ayat Al-Quran,
harus ditafsirkan dengan ayat lain, dengan ayat Al-Quran pula. Ambil contoh misalnya di akhir-akhir surat Al-Hijr misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Apa yakin di sini? Apa iya yakin adalah yakin bahasa Indonesia? Artinya ketika kita yakin betul Allah itu ada, Tuhan kita, kita sudah tidak perlu menyembah Allah lagi. Sebagaimana tarekat-tarekat sufiyah ahli ma'rifat yang mengatakan bahwa solat, puasa, zakat, haji itu hanya untuk ahli syariat. Kalau sudah ma'rifat, sudah tidak perlu solat lagi karena sudah yakin. Mana dalil tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Artinya kalau sudah yakin tidak usah menyembah Allah. Betul, itu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ro'yunya, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Mestinya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula. Lihat di surat Al-Mudaththir misalnya, ya, yang tadi ya, hatta atanal yaqin. Ketika mereka masuk neraka menyesali dirinya, kami dulu begini, kami dulu begini, kami dulu begini, hatta atanal yaqin, sampai kami kedatangan al-yaqin. Apa al-yaqin? Mati. Apa al-yaqin? Mati. Diterangkan di ayat lain. Maka memahami wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Yakin di sini apa? Lihat ayat lain. Gitu. Atau lihat sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun pernah mengatakan ketika Utsman bin Maz'un wafat. Ketika Utsman bin Maz'un wafat, Nabi mengatakan, amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman telah kedatangan al-yaqin. Semakin tegas bahwa yakin itu adalah mati. Maka fahami ayat Al-Quran dengan ayat lain, dengan hadis Nabi. Yang ketiga, dengan pemahaman para sahabat. Apa kata Abu Bakar tentang ayat itu? Ketika kita tidak dapati Rasulullah berbicara tentang ayat itu, Abu Bakar bicara, Umar bicara, pegang. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang ayat tersebut? Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat tersebut? Wa yauma taswaddu wujuh, pada hari ketika wajah-wajah mereka menghitam. Apa kata Ibnu Abbas? Wajah siapa yang menghitam itu? Wajahnya ahlul bidah. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas, sahabat. Gitu. Yang keempat, lugah, bahasa Arab. Tidak boleh kita tinggalkan bahasa Arab. Tidak boleh kita pahami ayat Al-Quran dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang nggak usah jauh-jauh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya akhirnya sujud, mau sujud kepada Adam, kecuali iblis. Coba fahami ayat itu pakai bahasa Indonesia. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Apakah iblis malaikat? Jelas kalau pakai kaidah bahasa Indonesia. Kalau memakai kaidah bahasa Indonesia, jelas iblis adalah malaikat. Kalimatnya jelas. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Apakah iblis malaikat? Iya, kalau memakai kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semuanya datang ke sekolah kecuali Budi. Apakah Budi termasuk murid? Jelas, kalau kaidah bahasa Indonesia. Tapi ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu istisna, perkecualian. Itu ada yang muttasil, ada yang ghairu muttasil. Ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Maka biasa orang Arab mengatakan, para siswa datang
kecuali anjingnya. Ini biasa. Kalau bahasa kita nggak biasa, bahasa yang aneh. Kenapa? Karena masing-masing bahasa punya kaidah sendiri-sendiri. Masing-masing bahasa punya kaidah sendiri-sendiri. Ya. Coba antum bahasa Jawa masukkan ke bahasa Indonesia. Ya. Nyun sewu. Ya. Nyuwun kan minta. Sewu berapa? 1000. Coba bahasa Indonesia. Minta 1000. Kan hancur, rusak. Ya kan? Kan masing-masing punya kaidah sendiri-sendiri. Tidak boleh yang ini dibawa kemari, yang ini dibawa ke sini. Maka fahami bahasa Arab, pahami Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah bahasa Arab. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahasa Arab. Maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Bukan berarti bahwa Allah ada bersama kita. Berarti tidak benar kalau meyakini Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Sebab kalau Allah berada di atas arsy, ya tidak bersama kita. Orang jauh sekali, jutaan kilometer, miliaran kilometer, masuk bersama. Yaitu kalau pakai kaidah bahasa Indonesia. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, maka kita pahami secara kaidah bahasa Arab. Bersama bukan berarti menyatu. Wa tafsirul ma'iyyati huna bi ma'iyyatil ilmi wa laysa ma'iyyatal dzat. Tegas di sini. Tafsir dari ma'a di sini, bersama di sini, bukan zat, bukan zat Allah, tetapi ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dikatakan bersama. Seperti bulan tadi, yang bersama bukan bulannya, tapi cahayanya. والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Ini adalah tafsir yang dipegangi oleh para salaf. Dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Berhenti sampai di situ salaf. Setelah itu tidak ada salaf lagi, yang ada khalaf. Secara zaman, secara waktu, berdasarkan ucapan Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kaum muslimin maksudnya, adalah yang sezaman denganku, para sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. 3 generasi salaf. Adapun setelah atba'ut tabi'in sudah tidak ada salaf lagi, yang ada khalaf secara waktu, secara zaman. Adapun secara pemahaman, secara manhaj, secara akidah, sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti, bahkan ketika kaum muslimin nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, manhaj salaf ada pada diri beliau dan kaum muslimin yang mengikuti beliau. Tidak ada pengikut beliau gitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, apalagi Rafidah, Ahmadiyah, tidak ada. Jika ada maka akan dibersihkan dulu oleh beliau.
akan diperangi dulu kalau tidak mau taubat. Karena tentu ini nomor satu daripada membunuh Yahudi, membunuh Nasrani, membunuh Dajjal. Lebih penting apa? Membenarkan kaum muslimin yang terkena syubhat, meluruskan kesalahan kaum muslimin, meluruskan akidah dan manhaj kaum muslimin. Itu nomor satu. Adapun membunuh Dajjal, membunuh Yahudi dan Nasrani yang lari tunggang langgang dikejar oleh kaum muslimin, bersembunyi di balik pohon, di balik batu, dan pohon-pohon bisa berbicara kecuali pohon gharqad, itu nomor sekian. Nomor satu, membenarkan, meluruskan akidah manhaj kaum muslimin. Maka tidak mungkin Imam Mahdi diam ketika kaum muslimin melakukan tahlilan, muludan, salawat nariyah, salat al-fatih, salawat tibul qulub, dan seterusnya. Berbagai macam bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak mungkin beliau diam. Nah, dari sini kita tahu kedatangan beliau adalah di tengah kaum muslimin yang bermanhaj Ahlus Sunnah Salaf. Antum bisa bayangkan, seandainya hari ini beliau muncul, seandainya hari ini beliau berada di tengah-tengah kita, apa yang akan terjadi ketika beliau mengharamkan berbagai macam bid'ah, menyuruh semuanya kembali ke sunnah? Ya tentu mereka tidak mau. Paling mereka mengatakan, kosok Imam Mahdi kok Wahabi, ya, memang Imam Mahdi Wahabi, gitu. Karena mereka terkena syubhat. Yang nggak mau tahlilan, yang nggak muludan itu Wahabi. Kosok Imam Mahdi Wahabi, ya? Ya tentu nggak percaya, kan nggak ada di hadis seperti itu. Ya ada kan? Maka harus kita simpulkan, kita yakini bahwa beliau muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah sadar, yang sudah bertaubat dari berbagai macam bid'ah. Kaum muslimin yang berfaham Ahlus Sunnah, kaum muslimin yang jauh dari syirik dan bid'ah. Nah, dengan demikian tepatlah ucapan Syekh Al-Albani. Apa? Antum masih ingat ucapan Syekh Al-Albani? Mari kita sambut kedatangan beliau. Mari kita sambut kehadiran Imam Mahdi dengan cara mendakwahkan sunnah, dengan cara mendakwahkan tauhid, manhaj yang hak, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Karena ketika ini berhasil, masyarakat kaum muslimin, masyarakat Ahlus Sunnah, beliau akan datang. Bukan di tengah kaum muslimin yang penuh dengan bid'ah seperti hari ini. Seandainya beliau muncul hari ini, yang ada perang sesama muslim, perang antara beliau dengan ahlul bid'ah. Emang ahlul bid'ah seperti ahlu syahwat? Kan tidak. Kalau ahli syahwat iya, pelacur, penjudi, pezina, pemabuk. Begitu datang Imam Mahdi langsung bertaubat, kecil, karena mereka ngaku salah. Berzina memang dosa, minum khamr memang dosa, mabuk memang dosa, dan seterusnya. Mereka sadar. Ketika datang imam mengajak mereka untuk bertobat, insya Allah langsung tobat. Nah, kalau tahlilan, muludan, manakibat, selawat nariyah, mereka nggak merasa salah. Gimana mau diajak taubat? Tentu mereka marah karena tidak merasa salah. Sebagaimana kita juga marah kan ketika kita disuruh taubat dari salah. Orang kita nggak merasa salah, mereka juga nggak merasa salah. Kalau secara perasaan nggak ada yang merasa salah. Yang nggak usah jauh-jauh, yang agamanya Tuhannya ada 3, merasa salah apa tidak? Ya, yang lebih konyol lagi lah, Tuhan ada di pojokan-pojokan gitu. Tuhan itu ada di pohon-pohon. Maka kalau ada pohon gede dikit, disarungin gitu, sarung kotak putih. Pagi-pagi didatangi sekeluarga. Ini kan agama yang konyol sekali. Apa mereka mengaku salah? Tidak. Mereka mengaku ini benar, padahal konyol sekali.
gak waras sekali. Maksud Tuhan ada di pohon-pohon begitu. Itulah syubhat. Jauh lebih berbahaya daripada syahwat. Maka syaitan iblis lebih menyukai syubhat ini daripada syahwat. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, iblis suka, iblis senang. Tapi bid'ah tadi iblis lebih suka lagi, lebih senang lagi. Karena yang satu disadari oleh pelakunya, yang satu lagi tidak disadari. Sulit untuk bertobat karena nggak sadar kalau itu salah. Kemudian ada ma'iyah satu lagi. Ada ma'iyah ma'a secara umum, ada secara khusus. Dengan adanya dua ma'iyah semakin menunjukkan betapa batilnya anggapan sebagian orang bahwa ma'a bersama itu zat dengan zat. Nampak kebatilan mereka dan nampak tegas kebenaran Ahlus Sunnah, nampak jelas hujahnya Ahlus Sunnah dengan dua ma'iyah ini. Saya bacakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum umum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian ini siapa? Semuanya. Ya muslim, ya kafir, ya ahlu ta'at, ya ahlu maksiat, kan begitu. Nah, sementara ada yang khusus. Ada yang khusus. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa? Berarti zat Allah menempel pada diri orang yang sabar, tidak menempel pada diri orang yang tidak sabar? Batil sekali pengertian itu. Ya. Ini ma'iyah secara khusus. Kalau tadi secara umum, apa? Melihat, mendengar, mengawasi, mengetahui. Kalau secara khusus, berpihak, cinta, merahmati. Gitu. Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya Allah berpihak kepada orang-orang yang sabar. Allah merahmati orang-orang yang sabar, berarti tidak merahmati orang yang tidak sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar, berarti Allah tidak mencintai orang yang tidak sabar, dan begitu seterusnya. Ayat lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Jelas, sangat jelas. Kalau Allah bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa juga, sia-sia ayat ini. Ayat ini mengatakan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Otomatis Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Apa maksud tidak bersama? Tidak mencintai, tidak berpihak, tidak merahmati, dan seterusnya. Keberpihakan. Kalau diartikan ma'iyah itu ma'a bersama, zat ketemu zat, betapa batilnya pengertian tadi. Ya. Ini luar biasa Ahlus Sunnah. Semakin didalami, semakin dipelajari, semakin dikupas, semakin terang kebenarannya. Berbeda dengan Ahlul Dhalal, berbeda dengan firqah-firqah sesat. Semakin dikupas, semakin didalami, semakin diteliti, semakin ketahuan boroknya, salahnya, kekeliruannya. Kalau sekilas benar,
Sekilas benar, cuma sekilas saja. Sifat Allah ada 20. Sekilas saja. Ya 20 kan gak ada yang salah. Dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binas. Ada yang salah? Kan gak ada. Sekilas. Tapi kalau terus dikaji, didalami secara tafsir rinci, semakin ketahuan. Ar-Rahman kemana? Ar-Rahim kemana? Al-Ghirah, pencemburu kemana? Bukankah itu sifat Allah? Kok nggak ada di situ? Di sifat 20 nggak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, nggak ada di situ. Padahal nama-nama Allah bukan tanpa arti. Nama-nama Allah bukan tanpa arti. Beda dengan nama manusia. Ada Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, itu tanpa arti. Apa artinya Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Abu Bakar, Umar, Utsman? Enggak ada artinya. Itulah nama manusia. Atau Uhud, Badar, Arafah, artinya apa? Ya nama, sekedar nama, gitu ya. Adapun nama Allah beda dengan nama makhluk. Semuanya ada artinya. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, semuanya mengandung arti. Dan artinya itulah otomatis merupakan sifatnya. Gitu. Ar-Rahman, Allah mempunyai nama Ar-Rahman, artinya pengasih, sesuai dengan sifatnya. Allah mempunyai nama Ar-Rahim, penyayang, sesuai dengan sifatnya. Sifat Allah sesuai dengan namanya. Nggak mungkin Allah mempunyai nama Al-Quddus, suci, ternyata Allah itu kotor. Nggak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Azim, agung, besar, ternyata Allah kecil. Nggak mungkin. Dengan demikian, secara mudah kita bisa menjawab minimal sifat Allah ada berapa. Minimal sifatnya, sifat Allah ada berapa? 99. Kenapa nyebut 20? Karena nama Allah otomatis sifatnya, ya kan? Secara mudah difahami, sifat Allah ada 99. Belum sifat yang bukan merupakan nama Allah. Allah turun ke langit dunia, turun kan, nuzul. Apakah dengan demikian nama Allah An-Nazil, zat yang turun? Tidak, tidak ada nama Allah An-Nazil. Atau Allah istawa alal arsh, bersemayam. Apakah dengan demikian Allah itu Al-Mustawi, zat yang maha bersemayam? Tidak ada. Tidak ada nama Allah Al-Mustawi, ya kan? Antum masih ingat kaidah nama Allah otomatis sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Sifat Allah belum tentu namanya. Allah mempunyai sifat ghirah, pencemburu. Tidak ada manusia yang lebih cemburu dari Allah. Sebagaimana ucapan Nabi, pertanyaan Nabi kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang akan engkau lakukan jika engkau pulang ke rumah, ternyata engkau lihat istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya sedang berzina. Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, lihatlah Sa'ad, betapa pencemburunya. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Salah satu sifat mulia laki-laki adalah pencemburu. Maka manusia yang paling pencemburu di muka bumi adalah Rasulullah SAW. Jangankan masih hidup,
sudah wafat pun istrinya, mantan istri beliau, janda-janda beliau tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Allah menghargai kecemburuan beliau, karena manusia paling semakin mulia semakin pencemburu. Maka laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, dayus, diharamkan masuk surga. Wajib bagi laki-laki bersifat cemburu. Allah Rabbul Alamin Maha Pencemburu. Tidak ada orang, makhluk yang cemburunya seperti Allah. Apakah dengan demikian Allah mempunyai nama Sang Pencemburu Al-Mughirah? Tidak. Tidak ada namanya. Nah, semakin jelas bahwa nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu nama. Dengan demikian mana yang lebih banyak, nama Allah apa sifat Allah? Ya, jelas sifat Allah. Ratusan, mungkin ribuan. Kenapa dibatasi 20? Wahyu dari mana? Membatasi sifat Allah 20 ya. Itu diajarkan dari SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Kemudian awal-awal surah Ali Imran, qala Allah Ta'ala, innallaha la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi satupun dari Allah, fil ardi wala fis sama, apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit, tidak ada yang tersembunyi. Padahal berapa miliar, berapa triliun benda kejadian di jagat raya alam semesta, tidak ada yang tersembunyi sedikit. Kita tidak mungkin bisa membatasi sampai di mana ilmu Allah. Kemudian suratul Fajr, inna rabbaka labil mirsad, Rabbmu Allah selalu mengawasi. Tidak pernah sedetik pun kita di luar pengawasan Allah, selalu di bawah pengawasan Allah. Yang terakhir Ghafir 19, qala Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Siapa? Allah. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak tahu pandangan mata yang berkhianat ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung dibohongi sama istrinya, dibohongi oleh kedua istrinya, Aisyah dan Hafsah. Beliau nggak tahu kalau dibohongi. Nabi SAW yang maha tahu, bukan Nabi tapi Allah. Allah mengetahui kalau beliau dibohongi oleh dua istrinya dalam masalah madu. Sebetulnya madu yang diminum oleh beliau dibohongi oleh dua istrinya, maghfir, minuman yang kurang sedap baunya. Dan kita tahu Rasulullah paling tidak suka makan, minum yang aromanya tidak sedap. Sebaliknya beliau sangat menyukai yang wangi, harum. Bahkan beliau pernah ngaku, beliau pernah jujur, Allah menjadikan aku tidak tergiur terhadap dunia ini, uang, emas, perak, pangkat, jabatan, tidak tergiur isi dunia, kecuali dua. Terhadap dua hal ini aku tergiur,
aku tergoda, aku nggak bisa tahan. Apa yang pertama? Wanita. Yang kedua, wewangian. Terhadap dua hal ini aku tidak bisa tahan, aku tergoda. Maka beliau ambil wanita bukan cuma 4, 11 ya. Meninggal 1, dicerai 1, tinggal 9. Dan ini perkecualian dari para sahabat kaum muslimin secara umum, yang maksimal 4 ya. Beliau ambil secara halal. 9 halal sama 1 haram, mendingan mana? Ya tentu 9 halal ya. Punya 5 miliar halal, punya 300.000 haram, ya tentu lebih baik miliaran tapi halal gitu ya. Maka tidak tercela beliau menikmati wanita-wanita itu karena dengan cara halal, tidak dengan cara haram. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.